Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung ternyata kurang literasi, kurang banyak membaca buku. Makanya dia suka ngawur-ngawur statementnya ya, ngutip sumber sembarangan. Padahal sumber itu pun tidak diakui oleh orang-orang Islam. Salah satunya, Dondi Tan tidak mengakui literatur yang dijadikan sebagai rujukan oleh Ustadz Ipung. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung berikut ini. Ada namanya Injil Barnabas. Barnabas ini murid Yesus. Murid Yesus. Injilnya ada? Ada. Tidak dipakai. Karena apa? Di Injil Barnabas ini banyak menerangkan tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Ada tertera nama Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas. Lucu ya, saya melihat Ustadz Ipung ini ya, dia sok-sokan ngajar mengenai Injil Barnabas dan mengatakan bahwa ini adalah Injil yang asli ditulis oleh Rasul Barnabas, muridnya Yesus Kristus, kata dia. Kasihan ya, kasihannya itu kepada orang-orang yang mendengarkan Ustadz Ipung ceramah ini. Jadi orang-orang ini bukannya mendapat pemahaman yang benar, malah tersesat karena informasi yang disampaikan itu salah gitu ya. Seharusnya di zaman kemajuan internet sekarang ini semua serba canggih gitu ya. Semua informasi bisa diakses. Kalau menurut Ustadz Kainama bisa akses Google kapan aja karena ini adalah ahlinya Google Indonesia. Itu ya Ustadz Google Indonesia ya Ustadz Kainama ini. Harusnya mereka kan pegang HP tuh. Langsung aja searching atau browsing mengenai Injil Barnabas. Pasti akan banyak bermunculan yang menuliskan mengenai Injil Barnabas. Jadi itu bukan Injil asli. Nanti saya akan ceritakan ya. Nah, jangan-jangan Ustadz Ipung sendiri ini tidak paham, tidak tahu perbedaan antara Injil Barnabas dengan surat Barnabas. Jangan-jangan dia kira ini makanan yang sama gitu ya. Sebelum Injil Barnabas ada muncul di abad ke-16, di abad kedua itu sudah muncul yang namanya surat Barnabas. Apakah surat Barnabas ini ditulis oleh Barnabas, sang rasul? Bukan. Mari kita lihat. Di dalam buku The Apostolic Fathers ini dicatat mengenai buku atau tulisan atau surat Barnabas. Jadi sebenarnya surat Barnabas ini bagus ya. Isinya mengajarkan mengenai dua jalan, jalan terang dan jalan kegelapan. Kemudian mengajak orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi untuk tidak tunduk terhadap aturan-aturan hukum Taurat yang mengikat. Salah satunya adalah mengenai sunat. Dan ternyata menurut kesaksian atau tradisi Bapak Gereja, Barnabas tidak pernah menulis surat ataupun Injil. Perlu dicatat itu ya. Jadi surat Barnabas ini tidak masuk dalam kanon Alkitab. Apalagi Injil Barnabas yang diagung-agungkan Ustadz Ipung Atria tadi itu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai Injil Barnabas yang katanya asli oleh Ustadz Ipung Atria tadi itu, ternyata Injil ini ditolak oleh seorang mualaf yang namanya Dondi Tan. Mari kita melihat videonya. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam. Jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam. Jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki
Itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Gitu ya. Jadi jangan dipakai gitu. Tuh kan, lebih pintaran Donditan. Ternyata Donditan ini lebih banyak membaca atau punya sumber literatur daripada Ustadz Ipung gitu ya. Donditan mengakui, udahlah, jangan anggap Injil ini sebagai Injil asli yang menubuatkan nabi gitu ya. Karena kenapa? Dalam Injil Barnabas ini yang dinubuatkan sebagai seorang Mesias, yang disebut sebagai seorang Mesias itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Karena Mesias itu seharusnya untuk Yesus, bukan Muhammad. Dan itu betul, itu tertulis dalam Injil Barnabas. Apakah Ustadz Ipung mau mengakui bahwa Nabi Muhammad seorang Mesias? Mari kita melihat Injil Barnabas ya. Jadi Injil Barnabas ini adalah Injil yang baru ditulis di abad ke-16. Ini ya Injil kemarin sore jika dibandingkan dengan Injil-Injil asli yang ditulis di abad pertama. Nah, jadi Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Isinya itu memang bertentangan dengan Alkitab ya, karena letak geografis dalam Injil ini itu salah-salah, banyak yang salah. Kemudian Injil ini menubuatkan mengenai kedatangan Muhammad juga. Ya, makanya Ustadz Ipung senang sekali dengan Injil ini. Mari kita melihat di pasal ini, pasal yang ke-42, mulai ayat yang ke-13. Yesus menjawab, "Sesungguhnya keajaiban-keajaiban yang Tuhan perlihatkan lewat tanganku menunjukkan bahwa aku berbicara apa yang Allah kehendaki, dan aku tidak menganggap diriku sepadan dengan orang yang kalian bicarakan itu." Ini maksudnya Nabi Muhammad ya. "Sebab aku tidak layak melepaskan tali ikatan selop atau sepatu dari Rasul Allah yang kalian sebut Mesias itu, yang diciptakan sebelum aku dan akan datang setelah aku." Nah, jadi yang disebut sebagai Mesias tadi itu dalam Injil ini itu bukan Yesus, tapi Muhammad. Nah, kita bisa melihat lagi di ayat yang di pasal 44. Nah, pasal 44 ini ayat yang ke-30. "Dan ketika aku melihatnya, jiwaku dipenuhi dengan sukacita seraya berkata kepadanya, 'Wahai Muhammad, Tuhan bersamamu dan semoga Tuhan membuat aku layak untuk membuka tali sepatumu.'" Ini yang berkata ini Yesus ya. Jadi Yesus berbicara tentang nubuatan Muhammad menurut Injil ini gitu ya. Dan ini tidak ada dalam Alkitab karena memang tidak pernah ditemukan nubuatan-nubuatan seperti ini. Nah, itu baru pertama yang disampaikan oleh Injil Barnabas ini. Ada banyak. Nah, saya mau tanya lagi nih kepada Ustadz Ipung. Di sini ada ayat yang mengatakan demikian di pasal 178. Pasal 178 ini berkata demikian, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwasanya langit itu berjumlah 9, di mana di antara satu sama lain terdapat planet-planet, yang jarak antara yang satu dengan yang lain sejauh 500 tahun perjalanan seorang laki-laki." Saya mau bertanya kepada Ustadz Ipung, di Islam itu langit jumlahnya ada berapa? Ada berapa tingkatan? 7 atau 9? Kalau Ustadz Ipung percaya bahwa ini adalah Injil yang asli karena mendukung nubuatan Muhammad gitu ya, berarti Ustadz Ipung juga setuju bahwa tingkatan langit ada 9. Dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga mengenai Mesias yang disampaikan oleh Donditan tadi itu. Jadi gimana? Masih tertarik dengan Injil Barnabas yang Belgedes ditulis di abad ke-16 ini? Silahkan, ambil aja ya. Kami orang Kristen nggak mau sama Injil-Injil kayak gini nih ya. Kami nggak tertarik dengan Injil-Injil seperti ini nih. Kalau mau, ambil-ambil aja sih, banyak dijual di toko-toko buku. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.